Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita dikasih kesempatan untuk melakukan praktikum identifikasi alkanol dan alkoksi alkana. Sebelum kita masuk ke dalam praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih untuk mengidentifikasi alkanol dan alkoksi alkana. Nah, alkanol ini bahasa lainnya dari alkohol, dan alkoksi alkana itu adalah nama lain dari ether. Masuk ke pilih uji pertama, yaitu ada uji jenis alkohol. Pertama-tama, kita menyiapkan 3 bahan dasar yang berbeda, yaitu yang ada di tabung pertama, yaitu ada etanol. Yang kedua ada isopropil alkohol, yang ketiga ada ters amil alkohol. Lalu siapkan pada bahan dasarnya itu 3 mili Ketika sudah siap semua, pilih pereaksi Lucas untuk ditambahkan ke bahan dasarnya. Teteskan 4 tetes pereaksi Lucas ini pada setiap tabung reaksi. Karena takut kelamaan dan mempengaruhi perubahan dari setiap bahan dasarnya, langsung diaduk. Sama untuk bahan dasar lain, 4 tetes, langsung diaduk. Setelah diberi reaksi Lucas, yaitu kita beri penghangat. Tidak mengalami perubahan pada etanol. Tidak mengalami perubahan pada ters amil dan isopropil alkohol. Pada uji jenis alkohol ini, yang mengalami perubahan yaitu ters amil alkohol. Perubahannya itu menjadi warna putih dan sedikit cairan berwarna biru yang masih kayak semula, namun hanya 0,5 mili saja. Lalu pada isopropil alkohol dan etanol tidak mengalami perubahan. Dan untuk mengalami perubahan waktu ini, di tabung yang pertama yaitu etanol, itu masih terus berjalan waktu reaksinya. Tabung kedua pada isopropil alkohol juga masih berjalan waktunya. Dan yang terakhir pada tabung ketiga yaitu ters amil alkohol, dia berhenti di 1,14 detik. Yang kedua, kita akan uji reaksi natrium. Sama pada yang pertama, siapkan bahan dasar yang berbeda, yaitu ada etanol, isopropil alkohol, ters amil alkohol. Kita coba dulu untuk 3 eksperimen pertama. Sama seperti tadi, menyiapkan setiap tabung reaksinya yaitu 3 mili.
Sudah, kita tambahkan natrium karena ini uji reaksi natrium sebanyak 4 tetes. Sama seperti tadi, langsung dikocok. Oh, ternyata tidak ada. Jadi biarkan saja terlihat reaksinya seperti apa. Dan pada uji reaksi natrium ini, ternyata natrium ini bercampur dengan bahan dasar kimia. Ada etanol, isopropil alkohol, dan ters amil alkohol. Dan tidak mengalami perubahan pada setiap tabungnya. Pada uji kedua masih sama dengan uji reaksi natrium, namun dengan bahan dasar yang berbeda, yaitu yang pertama kita isi dengan tabung dipropil ether. Masih sama dengan yang pertama, kita isi volumenya 3 mili. Yang kedua ada dietil ether. Yang tabung ketiga kita isi dengan etil propil ether. Masuk ke dalam ujinya. Masukkan natrium 4 tetes dan kita lihat atau kita amati bila ada perubahannya. Kita tunggu sebentar bila mana ada reaksi pada 3 tabung tersebut. Sepertinya tidak ada ya, tidak ada perubahan. Pada tabung dipropil ether terjadi penggumpalan pada natrium, begitu pula sama dengan tabung yang lain, yaitu pada dietil ether dan etil propil ether. Natrium ini menggumpal di dasar tabung reaksi dan tidak merubah cairannya juga, entah warnanya atau ada busa yang seperti uji yang pertama itu juga tidak ada. Selanjutnya kita akan lanjut ke uji yang ketiga. Sebelumnya kita refresh terlebih dahulu. Ada uji fosfor pentaklorida, yaitu kita menyiapkan 3 bahan dasar yang berbeda, yaitu udah ada nih etanol, isopropil dan alkohol, dan ters amil alkohol. Kita isi per tabungnya sama seperti tadi, 3 mili. Sudah. Nah, di uji fosfor pentaklorida ini ada sedikit keunikan karena ketika sudah memasukkan bahan dasar yang dicampur dengan fosfor pentaklorida ini nanti akan ada uji asa-basanya. Seperti itu. Masukkan fosfor pentaklorida ini ke dalam tabung reaksi. 4 tetes, kita lihat dan amati perubahannya. Dari 3 tabung ini kita melihat
bahwa etanol dan isopropil alkohol memiliki waktu yang lebih cepat untuk melarutkan fosfor pentaklorida. Selanjutnya, pada ters amil alkohol juga melarutkan namun membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Dan kita selanjutnya akan mendeteksi melalui kertas lakmus. Ternyata masih basah semua. Kita coba. Mungkin yang pertama tadi tidak bisa digunakan langsung, jadi kita ternyata masih terasa basah pada alkohol. Selanjutnya kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu masih sama tentang uji fosfor pentaklorida namun dengan bahan dasar yang berbeda. Kita lihat dulu uji fosfor pentaklorida, ininya PCl. Tabung yang pertama kita isi dengan dipropil ether. Yang ini dibutil ether. Yang terakhir etil propil ether. Mari kita coba lagi mengidentifikasi. Masukkan fosfor pentaklorida ini 4 tetes. Lalu kita masukkan kertas lakmus. Ternyata sama, masih terlihat basah walaupun sudah diberi fosfor pentaklorida. Mungkin sekian praktikum dari identifikasi alkanol dan alkoksi alkana. Mohon maaf bila terjadi kekurangan pada praktikum ini karena praktikum ini hanya bersifat virtual lab yang belum bisa diuji kebenarannya secara 100%. Bila kita mempunyai kesempatan lain, kita akan mencobanya dengan bahan dasar yang asli dan uji yang asli juga, alat dan bahannya gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.